Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam rancangan ringkasan pembelajaran Sekolah Sabat, saluran HCBN Malaysia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikan yang Dia telah berikan kepada kita. Karena baik saya maupun saudara dan saudari yang menyaksikan ringkasan pembelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, sekali lagi kita memiliki waktu yang berharga untuk belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tajuk Baptisan Roh Suci dan Pengisian Roh Suci. Ditambahkan lagi dengan ayat hafalan kita selama satu minggu ini yang terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 menyatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, yaitu Yesus Kristus, datang untuk memberikan kehidupan dan memberikan mereka dalam segala suatu kelimpahan. Melalui ayat hafalan kita selama satu minggu ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada suatu pertanyaan yang mungkin kita perlu renungkan. Bagaimana mungkin Yesus memberikan kehidupan kepada kita? Bagaimana Yesus memberikan kelimpahan dalam segala suatu kehidupan kita? Pertanyaan tersebut akan kita pelajari bersama-sama di sepanjang minggu pembelajaran Sekolah Sabat ini. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari, memperbincangkan pemahaman tersebut, saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih di atas limpah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat ini, kami sekali lagi memiliki waktu yang begitu indah untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, pemikiran kami terbatas, dan kami rindu agar kuasa Roh Tuhan menjadi bahagian buat kami, agar kami mengerti pembelajaran Sekolah Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan beragama kita, suatu hal yang penting yang harus kita ketahui adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Meskipun di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan talenta yang begitu hebat, kita memiliki talenta dalam berkhotbah, kita memiliki talenta dalam bersaksi, kita memiliki talenta dalam menyanyi lagu pujian untuk Tuhan, kita memiliki talenta dalam pemikiran yang begitu hebat, kritis dalam mempelajari Alkitab. Tetapi suatu hal yang ingin saya sampaikan, tanpa Roh Kudus, maka sia-sialah kesemua hal itu. Tanpa Roh Kudus, kesaksian yang kita sampaikan itu akan tidak berkuasa. Khotbah yang kita sampaikan itu tidak akan berkuasa tanpa kehadiran Roh Kudus. Talenta menyanyi yang kita miliki tanpa kehadiran Roh Kudus akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan yang sangat menyedihkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka kita akan disebut hanya Kristen kad pengenalan saja. Yang artinya kita bukanlah Kristen yang sesungguhnya tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita selama satu minggu ini, kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya saya dan saudara memiliki Roh Kudus, memiliki Roh Suci di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan yang menjadi fokus pembelajaran kita pada minggu ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kita akan mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang baptisan Roh Kudus. Dan yang kedua, apa sebenarnya makna seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, apakah ciri-ciri, apakah bukti bahwa saya dan saudara memiliki Roh Kudus. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, saudara, di dalam Alkitab ada 7 kali ayat yang berbicara, yang mengatakan tentang baptisan Roh Kudus. Keempat ayat yang pertama itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan juga peristiwa yang akan terjadi di hari Pentakosta, di mana para rasul kepenuhan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menyambut peristiwa akhir penyelamatan dunia ini. Tetapi di dalam ketujuh ayat itu, di ayat yang lain ada suatu hal yang istimewa yang perlu kita ketahui. Khususnya ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 33. Yohanes pasal 1 ayat 33 mengatakan, saudara jika memiliki Alkitab, mari kita buka bersama-sama untuk membaca dari firman Tuhan yang ajaib ini. Yohanes pasal 1 ayat 33 mengatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Melalui ayat ini saudara, ada sesuatu hal yang istimewa yang perlu kita ketahui. Di beberapa ayat yang lain, dalam 7 ayat yang saya maksudkan sebentar tadi, berbicara tentang Roh Kudus itu adalah tertuju kepada sesuatu yang akan terjadi, dia akan datang. Tetapi ketika kita membaca khususnya dalam Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa Roh Kudus itu boleh diterima pada saat ini. Roh Kudus itu sangat diperlukan setiap hari. Dengan kata lain adalah present participle, yang adalah seterus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Lebih jelas lagi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah yang memberikan karunia Roh Kudus. Kita ketahui di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa Yesus memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, dia datang untuk menyelamatkan yang berdosa, dan yang kedua, dia datang untuk memberikan karunia Roh Kudus. Dan tidak hanya itu saudara, di kisah yang lainnya begitu banyak peristiwa yang menjelaskan bahwa ada peristiwa di mana seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Salah satu kisah yang terkenal adalah di mana ketika Rasul Petrus diperintahkan oleh Tuhan untuk datang mengunjungi sebuah rumah yang dimiliki oleh bangsa kafir, yaitu bangsa Yunani. Dan nama orang tersebut adalah Cornelius. Peristiwa ini terjadi ketika Rasul Petrus datang ke rumah Cornelius dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka juga menerima baptisan air. Dengan kata lain, di dalam Alkitab memberikan referensi bahwa ketika seseorang itu menerima baptisan air, maka dia juga menerima baptisan Roh. Peristiwa lainnya yang boleh kita dapatkan tentang baptisan air berjalan bersama-sama dengan baptisan Roh terdapat di dalam Kisah pasal 2, di mana menceritakan ketika para rasul lebih mengenal, mata mereka terbuka untuk melihat siapa Yesus sebenarnya, mereka juga menerima baptisan Roh Kudus. Kisah lainnya yang boleh kita dapatkan di mana orang-orang kepenuhan dengan Roh Kudus terdapat dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-35. Di mana menceritakan bahwa jemaat di Antioquia ketika mereka mengetahui bahwa Rasul Petrus dan temannya terlepas daripada penganiayaan, mereka begitu bersukacita, bahkan mereka kepenuhan Roh Kudus. Dengan kata lain, di dalam firman Tuhan khususnya dalam Perjanjian Baru begitu banyak referensi yang menyatakan bahwa orang memiliki kepenuhan Roh Kudus. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah sebenarnya makna seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita lihat satu persatu peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang menjelaskan bagaimana seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang pertama kita boleh lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-41. Di dalam kisah ini menceritakan bahwa ketika Elisabet bertemu dengan Maria, maka bayi di dalam kandungannya itu melonjak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan di ayat yang terakhir dalam ayat 41 itu, maka kepenuhanlah Elisabet dengan Roh Kudus. Ayat yang kedua, kita boleh lihat dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-67, di mana menyatakan bahwa Zakaria bernubuat dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi apa artinya saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus? Rasul Paulus memberikan kita jawabannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa arti sesungguhnya dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang kedua adalah senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Tuhan. Rasul Paulus memberikan kita jawabannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah dia senantiasa berserah kepada Tuhan dan terbuka kepada tuntunan Roh Suci. Lebih jelas lagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk memahami bagaimana sebenarnya seseorang yang dipenuhi dengan Roh Suci, maka kita harus melihatnya seperti ini. Kalau saya ataupun saudara meminum minuman keras, tubuh saudara dipenuhi dengan minuman keras, garis bawahi kata dipenuhi dengan minuman keras, maka apa yang akan terjadi dengan tindakan kita? Jawabannya adalah ketika saya bercakap, ketika saya berpikir, ketika saya bertindak, maka keseluruhan tindakan saya itu cenderung ke arah negatif.
Dengan kata lain, bahwa perilaku seseorang itu terpengaruhi dengan apa yang berada di dalam dirinya. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika tubuh saya ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, artinya adalah tindakan saya, pemikiran saya, cara saya berekspresi, cara saya bersahabat, cara saya bertemu dengan siapa saja akan menghasilkan buah-buah roh. Itulah yang dimaksudkan dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan satu hal yang harus kita ingat lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukanlah suatu peristiwa yang hari ini berlaku dan tidak akan berlaku lagi di hari yang akan datang. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus artinya adalah saya harus senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari? Kenapa saya harus senantiasa menyerahkan diri saya untuk dibimbing dengan kuasa Roh Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Tanpa penyerahan yang sesungguhnya, tanpa keterbukaan kita kepada tuntunan Roh Tuhan, boleh jadi saya ataupun saudara akan jatuh di dalam pencobaan, dan keselamatan akan terlepas di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan suatu hal yang perlu kita pahami lagi ialah dipenuhi dengan Roh itu bukan berarti saya yang memiliki Roh, melainkan Roh lah yang memiliki hati saya. Saya dipenuhi dengan Roh, Roh yang memiliki setiap kehidupan saya, karena saya menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Sekarang, saudara, kita sudah melihat betapa pentingnya Roh Kudus itu hadir dalam diri saya. Betapa pentingnya Roh Kudus itu hadir dalam diri saudara. Tetapi bagaimanakah saya mengetahui bahwa saya ini sudah memiliki Roh Kudus? Apakah ciri-ciri saya ini yang boleh menandakan saya sudah memiliki Roh Kudus? Untuk melihatnya, saudara, untuk memahami bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus melihatnya satu persatu. Poin yang pertama, saudara, adalah pertobatan. Ketika saya ini memiliki Roh Kudus, ketika saya mau mengetahui bahwa diri saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka satu hal yang perlu saya ketahui bahwa saya sudah bertobat. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertobatan? Apakah pertobatan itu hanya merasa kesal akan dosa, hanya merasa sakit dengan pelanggaran yang telah kita lakukan? Jawabannya tidak. Saya bertobat artinya saya berbalik daripada kejahatan. Yang artinya kalau sekarang ini saya di depan berhadapan dengan dosa, kalau saya mau bertobat artinya saya membelakangi dosa itu. Saya tidak akan lagi melihat dosa. Yang artinya kalau saya berada di depan, saya akan pergi ke belakang. Dan pertobatan itu, saudara, juga menunjukkan perubahan pemikiran, tingkah laku, dan sifat kita. Itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan. Kita membalikkan dosa dan kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Itulah poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa saya ini memiliki ciri-ciri dipenuhi dengan Roh. Bukti yang kedua, saudara, bahwa saya ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya memiliki ciri-ciri seorang yang memiliki Roh Kudus. Saya mengakui Yesus Kristus. Saya memahami dan saya mengakui bahwa Dialah juru selamat saya. Saya mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dunia ini menjadi manusia sebagai juru selamat manusia yang berdosa. Tetapi tidak cukup hanya saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Poin yang ketiga menjelaskan, saya harus ada penurutan. Kalau saya mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 menjelaskan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi sesungguhnya kepada Tuhan, maka sifat saya, perilaku saya, cara saya bersahabat, cara saya menegur teman-teman saya akan menunjukkan buah-buah yang kasih. Dan itulah poin yang keempat. Saya menunjukkan buah-buah di dalam kehidupan ini. Galatia 5 ayat 22 lebih jelas menyatakan, kasih itu ataupun buah-buah roh itu adalah kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan begitu banyak lagi. Dengan kata lain, kesemua buah-buah roh itu artinya adalah sifat
kepribadian Yesus Kristus. Saya memiliki pribadi sesuai dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan kata lain, seseorang yang memiliki ciri-ciri dipenuhi dengan Yesus Kristus, dia senantiasa berpusat kepada Tuhan. Bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan berpusat kepada Tuhan? Yang pertama adalah, kalau saya itu berpusat kepada Tuhan, maka yang menjadi keinginan saya adalah senantiasa tertuju kepada hal yang rohani. Yang kedua, jika saya ini senantiasa berpusat kepada Tuhan, maka saya akan senantiasa dikendalikan dengan kuasa Roh Kudus. Saya senantiasa melakukan penyerahan diri setiap hari. Ketika saya bangun di pagi hari, maka yang pertama saya ingat dalam otak saya adalah saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau saya punya hidup yang berserah kepada Tuhan, yang berpusat kepada Yesus Kristus, saya akan merasakan saya bebas daripada perhambaan dosa. Saya menjadi orang yang merdeka daripada keberdosaan ini. Dan yang selanjutnya, saudara, kita akan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan yang terlebih pentingnya adalah orang yang senantiasa berpusat kepada Tuhan itu, ketika dia jatuh ke dalam dosa, saudara, harus kita ingat bahwa seseorang yang bersama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak akan boleh jatuh ke dalam dosa. Tetapi seorang yang bersama dalam Tuhan, senantiasa berpusat kepada Yesus Kristus, 7 kali dia jatuh. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur. 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali juga ia bangkit. Yang artinya, senantiasa dia berbuat dosa, dia akan tetap membangkitkan dirinya. Dia senantiasa mau membina karakternya. Semakin hari, semakin sempurna seperti Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, agar saya boleh senantiasa bersama dengan Tuhan, agar saya senantiasa boleh bersama dengan kuasa Roh Kudus itu, ingatlah akan hal ini. Pertama, saya harus bertobat dengan sesungguhnya. Kedua, saya mengakui Yesus Kristus itu sebagai Allah dan Juru Selamat saya. Dan tidak cukup hanya mengakui, saya harus melakukan penurutan. Karena Yohanes 14 ayat 15 menyatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan yang terakhir, kalau saya sudah menuruti, pastikan saudara, kita menghasilkan buah-buah roh. Seperti mana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih itu, buah-buah roh itu, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir kata dalam pembelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, saya ingin sampaikan, jika saudara masih bergumul dengan keberdosaan, yang mana kadangkala kita bersemangat begitu kuat dalam kerohanian kita, kadangkala kita jatuh, dan kadangkala kita terus bergumul dengan keberdosaan kita, dan kita bertanya-tanya, apakah saya ini memiliki Roh Kudus? Saya ingin sampaikan bahwa orang benar itu 7 kali dia jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Biarlah kiranya saudara, kita tetap menambahkan iman kerohanian kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena satu hal yang pasti, ketika kita tetap konsisten untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka suatu saat nanti kepribadian kita, karakter kita akan diubahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sebelum kita menutupi pembelajaran firman Tuhan kita pada masa ini, saya undang sekali lagi kita untuk bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, Allah Bapa juga Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada masa ini, di mana Tuhan memberikan kami pelajaran yang begitu indah, menyatakan kepada kami bahwa kami perlu akan Roh Tuhan, dan kami perlu memahami apakah dalam hidup ini kami sudah memiliki Roh Kudus. Tuhan, kami percaya ketika kami memohon dengan sungguh, walaupun seringkali dalam hidup ini kami jatuh dalam dosa, tetapi jika kami tetap berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan. Karena Tuhan menyatakan, janganlah memandang remeh akan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan senantiasa terbuka menyerahkan yang terbaik kepada umat-umat yang setia memanggil namanya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan akan memberkati hamba dan juga para pendengar dan juga para penonton yang menyaksikan perekaman pada saat ini. Terima kasih Tuhan di atas jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.